Terus bagaimana antisipasi terhadap pemilu bila terjadi kecurangan? Gitu aja. Terima kasih, Pak. Cukup? Cukup. Sama Pak Rudini sama Pak Rudini. Pak Rudi. Silakan Pak, Bapak menjawabnya. Semua perangkat administrasi sistem itu ditentukan dalam undang-undang pemilu. Nah itu yang membuat DPR atau yang mengesahkan DPR. Walaupun mungkin rancangannya yang menyusun mungkin pemerintah mungkin. Depdagri itu Pak. Menurut saya kerugiannya itu misalnya satu distrik diperebutkan 5 orang. Iya. Satu orang dapat merebut dari 100.000 suara 51.000. Banyak juga ya, Pak. Yang 49.000 dipegang oleh 4 lainnya. Iya. Ini yang mewakili distrik itu yang 51.000. Berarti suara 49.000 itu diabaikan. Kalau sistem yang kita anut tidak. Tapi emang hukum mayoritas yang dipakai dong, emang Pak? Ya mayoritas, tapi kan rakyat itu memilih orang. Jadi terpaksa, wah dia yang suara terbanyak, ya sudah kita juga diwakili dia. Berarti masih bisa disiasati Pak. Kalau saya kepengen dipilih di distrik saya bisa main uang juga dong Gue Pak. bingung yang ngomong siapa sih sebenarnya ini. Duduk sana dulu sebentar. Oh, iya. Ya Pak ya. Nanya apa? Enggak, bukan gitu. Ini kayaknya Pak Rudini dan Mas Sis ini penonton juga kepengen kasih kesempatan. Kenapa sih? Iya, boleh. Heran udah jadi ketua Farvi aja. Bagi-bagi. Terus udah masuk anggota Parvi belum? Belum. Harus daftar. Iya, ntar ya. Gajinya gede. Iya. Ya. Oke, baiklah pemirsa. Pemirsa aja gitu. Penonton mau tanya silakan Mbak, mau nanya. Iya. Mau tanya sama Sis boleh, agak gantengan. Tapi jangan pikir Pak Rudini juga ganteng, silakan. Selamat malam. Pertanyaan ini saya tujukan ke Namanya siapa Pak dulu? Rudi. Niken. Oh, Niken. Ke Golkar nih. Ya. Penggemar kuning. Enggak penggemar. Mau tanya Pak, sebenarnya siapa sih yang menentukan panitia pemilihan umum itu? Serta terutama pada panitia pemungutan suara. Terus bagaimana antisipasi terhadap pemilu bila terjadi kecurangan? Gitu aja. Terima kasih Pak. Cukup? Cukup. Sama Pak Rudini sama Pak Rudini. Pak Rudi. Silakan Pak, Bapak menjawabnya. Semua perangkat administrasi sistem itu ditentukan dalam undang-undang pemilu. Nah itu yang membuat DPR atau yang mengesahkan DPR. Walaupun mungkin rancangannya yang menyusun mungkin pemerintah mungkin. Depdagri itu Pak, bukan? Iya, khususnya Depdagri. Iya. Sebab Depdagri itu Menteri Dalam Negeri itu ex officio jadi ketua lembaga pemilihan umum. Itu ininya dirjen Puot itu Pak ya? Kalau bertanggung jawab. Itu tidak, malah Dirjen Sospol. Oh, Dirjen Sospol. Sis, diketawain katanya. Mendingan gantiin aja gue jadi tamu, lu jadi pembawa acara. Oh iya. Itu udah jelas ya Mbak ya? Ya. Jadi Mungkin, semua itu tergantung undang-undangnya. Antisipasinya Pak, kalau ada maling gitu, maling suara gimana tuh? Itu semua sudah diatur. Bacok aja. Ada panitia pengawas, ada yang pelaksana, ada panitia pendaftaran calon pemilih. Tapi Pak, saya bantuin dia nih Pak ya. Tunggu sebentar. Silakan. Sekarang pemerintah. Pak, saya pulang dulu Pak. Tolong honor ke sini ya. Iya. Sekarang pemerintah Pak punya kepentingan untuk memenangkan partai tertentu. Serius banget. Dia nunjuk orang-orangnya untuk jadi pengawas itu bisa aja kan Pak? Nah, disinilah permasalahan nantinya. Jadi panitia pemilihan umum hendaknya itu independen. Ya, setuju. Karena itu pernah saya usulkan pegawai negeri itu hendaknya dilarang jadi anggota Orsospol. Oh, kira dilarang merokok Pak. Dilarang. Ini sekarang saya mau tanya lagi sama Sis. Ini gue udah darah tinggi nih Sis. Sebenarnya yang jadi bawa acara nih Sis NS apa Dorce Gamalama? Nggak tahu, gue bayarnya double. Baiklah pemirsa, karena saya juga menyadari bahwa Sis NS adalah seorang yang juga bisa bicara dan ngomong, saya mengundurkan diri dari acara ini dan saya akan mengangkat diri saya menjadi ketua Farvi. Oke, jadi jelas ya Mbak ya? Gitu. Ya, silakan siapa lagi? Iya. Langsung ya Mbak. Selamat malam. Cewek Saya mau nanya sabar. pada Siapa? Namanya? Bapak. Oh, nama saya Ivo. Oh, kirain Bapak namanya. Saya mau nanya Pak Rudi ini,
Bagaimana menurut Bapak apabila Presiden Habibie terpilih kembali sebagai presiden? Apakah beliau tetap berada di jalur Golkar atau Golkar punya calon lain? Terima kasih. Itu aja. Silakan Pak Rudini. Adanya misalnya dia terpilih secara syah dalam nanti MPR hasil pemilu yang akan datang, itu tergantung siapa yang mencalonkan dia. Kalau Golkar mencalonkan dia, ya tentunya dia menampung aspirasi Golkar. Tapi sebaiknya seorang terpilih jadi presiden, begitu diangkat sumpahnya sebagai presiden, sudah harus menyatakan pada saat itu berakhirlah tanggung jawabnya terhadap partai politik dan dimulailah tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Iya. Jadi dia harus jadi milik seluruh rakyat. Silakan yang terakhir, Mas. Oh, Mbak lagi ya. Kok perempuan semua nih? Itu cowok. Oh, cowok dong. Kasihan ya. Ya, silakan. Berdiri, Mas. Selamat malam. Berdiri. Udah berdiri. berdiri ini. Set dah. Saya Widya. Mau tanya secara teknis kepada Pak Rudini. Sepengetahuan dan sepengalaman saya bahwa setiap pemilu ada saksi dari kontestan. Waktu itu masih 3, Pak. Saya tidak bisa membayangkan kalau panitia harus menyediakan 83 meja dan kursi untuk saksi dari kontestan. Mungkin pendapat Bapak bisa menjadi masukan buat pemerintah sekarang. Terima kasih Pak. Selamat malam. Silakan Pak Rudini. Saya kira kalau panitia pemilu ini betul-betul independen, tidak dipengaruhi salah satu organisasi sosial politik, saksi itu pun tidak perlu, sebab yang hadir ikut nyoblos atau ikut milih itu juga menjadi saksi. Di mana misalnya kotak akan dipakai harus ditunjukkan ke hadirin bahwa kosong, tidak ada formulir, tutup lalu dimasukkan, waktu buka juga disaksikan. Tapi kadang-kadang suka pakai kotak sulap Pak, kelihatannya kosong, nggak tahu udah ada isinya. Itu dulu saya ciptakan saksi karena OPP yang 2 itu tidak percaya kepada penyelenggara. Kenapa? Karena penyelenggara itu Korpri. Dan Korpri ini anggota Golkar. Berarti itu dia wasit, tapi dia juga pemain. Sama dengan main sepak bola, pemainnya bawa sempritan. Begitu lawannya mau ngegolkan, sprit, offside. Nah, jadi tidak adil. Tapi kalau nanti betul-betul jurdil, saya kira saksi itu ya rakyat itu. Jelas ya Mbak? Mas ya? Oke. Om Pimpa Alen Gambreng. Baiklah Pak Rudini dan Mas Sis, penonton sekalian, kita akan lanjuti nanti perbincangan santai ini ya. Bapak ada kesan-kesan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan menghadapi pemilu ini Pak? Mungkin ada pesan-pesan Bapak kepada mereka semua? Ya karena kalau memang ini niat seluruh bangsa untuk melakukan reformasi di bidang politik, maka sistem apapun yang dipakai dalam pemilu, pelaksanaannya harus sebaik-baiknya. Tertib ya. Berarti rakyat ini harus menciptakan suasana atau situasi yang dibutuhkan untuk pemilu, yaitu ketenangan. Lalu semua harus betul-betul mengerti isi undang-undang pemilu nantinya yang akan disahkan. Kalau sudah waktu ikut pemilu, hendaknya dengan kesadaran sendiri memberikan suaranya kepada siapa. Saya boleh pesan nggak? Boleh. Pesan mie bakso 1 sama es teh manis 2 ya. Dia mau buka toko sini. Baiklah Pak Rudini, rasanya pembicaraan ini kayaknya pengen dilanjutin terus masih. Besok lagi ya. Pak, besok kalau kapan-kapan Dorce undang datang lagi ya Pak ya. Oh, iya. Pokoknya Dorce doain mudah-mudahan Pak Rudini sehat, panjang umur, juga masih selamat berkarya di Favinya dan Pak Rudini juga begitu. Pokoknya sekarang kita ini ya jauh-jauh hari udah siap-siap deh mau pilih apa terserah. Nanti kalau mungkin tiba-tiba kalau ada cek datang ke rumah ya kita pikir lagi mau pilih yang mana. Lah kita ini kan seorang artis ya. Seorang kamu kok mesti milih ini, pilih itu, pilih. Ya namanya kita dikasih duit ya kita yang gimana ya Pak, saya ini jujur aja ya Pak. Time is money.
No time for love. Ya saya ngerti, jadi saya juga seorang yatim piatu. Aduh. Saya tidak punya ayah, tidak punya ibu, kan yatim piatu. Iya. Pak, kalau bapak nggak ada halangan Pak, silakan datang ke yayasan saya semangat sekali Pak. Apalagi bapak datangnya bawa beras, bawa gula, bawa susu. Aduh, alhamdulillah. Kalau datang minta beras boleh. Boleh. Pak Rudini terima kasih banyak dan Mas Sis juga terima kasih Sama-sama. banyak. Penonton juga terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Gia Sukasa yang telah menyumbang baju dia nih. Sekarang Gia Panggabean namanya. Ya, S Panggabean. Yes, Panggabean. Dan juga kepada Jeki Timurtius. Dan juga untuk Anda pemirsa penonton di rumah dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jangan lupa selalu nonton Dorce setiap malam Jumat jam 21.30. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.